وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini Allah beri kesempatan waktu kepada kita semua sehingga kita sama bisa hadir di Majelis Darul Mustafa. Insyaallah kehadiran kita mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ikhwani, nanti setelah majelis di sini kita nih jamaah Darul Mustafa diundang subuh gabungan di belakang nih tetangga Masjid Al Badriyah. Ya, jadi tadi saya ke sana sebentar karena di sini nggak ada guru, saya permisi ke sini dulu. Ya. Jadi masa lewat Darul Mustafa nggak ada guru, di sana datang, di sini enggak, kan repot. Ya. Nah, langsung saja di sini sedikit meneruskan atau mengulangi saja. Wayun guduludu, ya, faslun bab yang sangat penting nih, yang membatalkan wudu. Jadi kita harus tahu apa saja yang membatalkan wudu. Bagaimana kalau orang buang angin tapi anginnya itu enggak keluar, cuman di perut berbunyi. Gerucok, 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 kan suka begitu tuh. Ya kan, enggak keluar. Batal enggak? Enggak batal. Ya, nah nanti itu kita akan bahas. Ya. Nah, sini mengulang saja wayan gitu wudu, yang membatalkan wudu ada beberapa hal. Kalau di dalam kitab Safinatun Najah di situ ada 4. Nah, mungkin di sini juga enggak jauh ya. Nah, yang pertama ya mas, ya, menyentuh. Mas itu menyentuh, Pak. Menyentuh sama memegang itu beda. Kalau megang, jari kita nih ngepal. Ini megang. Ini megang nih. Tapi kalau nyentuh, nih. Seperti dalam Al-Quran Allah katakan, la yumassahu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali kita dalam keadaan suci. Kalau nyentuh saja nggak boleh, hukumnya haram, apalagi megang, apalagi bawa. Itu beda. Nah, yang dikatakan di sini, ya, yang membatalkan wudu, ya, al-wadhih wal khuntha juz'an walau sahwan aw makruhan min gubulin adami. Wadhihil farad wa dzakir hatta. Jadi memegangnya, menyentuhnya, ya kan? Apa namanya itu, kemaluan. Ya. Kemaluan baik depan atau belakang, ya. Min ghairi ha'il, ya, tanpa ada sarung tangan atau apa gitu, ya. Bibatinir raha wa butunil asabi, dengan telapak tangan kita, wa butunil asabi, dan telapak jari kita. Baik itu besar orangnya, ya, atau kecil, walau waladau, sekalipun anaknya, walau mayitan, sekalipun mayit. Bagaimana maksudnya di sini? Ya, kita menyentuh itu tangan sama jari di dalam, baik di dalam ilmu syariah, di dalam ilmu fikih, atau di dalam para ulama ahli hadis, tangan dan jari itu, ya, mempunyai perbedaan makna. Kalau ulama ahli hadis mendefinisikan tangan itu, ya, min ru'usul asabi ilal ku, dari ujung jari sampai pergelangan ku. Ini ulama ahli hadis mendefinisikan tangan.
Fasarik wasariqatu faqdu aydihima. Ya, seperti orang yang nyolong, hukumnya itu dipotong tangannya. Bukan sikut atau lengan, bukan. Tangan ini pertama. Ilal ku, ini ada tulang di sini. Ini ku. Ulama ahli hadis mendefinisikan tangan ini. Tapi kalau ulama ahli syariat, ahli fikih itu mendefisikan tangan itu ya ada dua. Ada telapak dan ada jari. Kalau telapak tangan ini nih, yang putih nih. Kalau telapak jari nih, gampangnya begini perbedaannya. Kalau kita gini kan nih tangan kita nih, ini nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan ini, nih, yang nggak kelihatan telapak jari. Ini telapak jari. Yang nggak kelihatan telapak jari ini. Ini telapak jari. Kalau begini, ini telapak tangan. Memegang kemaluan itu, baik kemaluan depan, ya, atau kemaluan belakang, baik laki-laki atau perempuan, baik itu anak kecil atau anaknya sendiri, walau mayitan, sekalipun orang yang udah mati mayit. Ya, walau mayitan. Mau dia itu besar, kecil, anaknya sendiri, apalagi anak orang, walau mayitan atau orang udah mati. Bagaimana? Ini misalnya kemaluan nih. Ini kemaluan inti nih misalnya nih. Inti pegang ya. Begini inti sentuh begini nih, batal. Gatal, inti punya udu inti garuk begini. Batal udu inti. Karena kena telapak jari. Atau begini, kena telapak tangan, batal. Itu. Jadi kalau kita garuknya enggak begini atau nyentuh enggak begini, nyentuhnya bukan pakai telapak jari atau telapak tangan, nyentuhnya pakai ini misalnya. Misal gatel, Beb. Beb Saleh, gatel. Dijitak palanya gitu. Gatel. Batal gak wudunya? Enggak batal. Ya. Terus kalau misalnya nanti punya anak. Ya, ada nih orang perempuan faqihah. Perempuan ahli fikih, pintar. Anaknya mau kencing. Begitu anaknya mau kencing, kata ibunya, ya udah buka seletingnya. Keluarin dulu. Keluarin kemaluannya. Kalau nggak dipegangin kan bisa kemana-mana. Ya kan? Pintar. Dipegang sama ibunya begini nih. Kayak sumpit Bib Abdullah. Dipegang begini. Nah, kencing deh. Pertanyaannya, batal apa enggak wudu orang tuanya tuh? Batal apa enggak? Yang pasti dong bagaimana? Jangan ragu-ragu Anda. Batal enggak? Hah? Benar? Sepakat? Enggak batal. Kenapa enggak batal, Bib? Karena yang megang bukan telapak jari. Begini kan bukan. Masa anak kecil segini aja yang enggak aja. Betul loh. Iya, ini kan contoh ininya. Overdosis. Begini nih. Batal wudunya? Enggak. Pokoknya kalau yang menyentuh telapak jari, telapak tangan batal. Mau dia itu anak kecil, dewasa, mau dia itu masih hidup atau udah mati. Seorang meninggal nih. Orang meninggal, ya kan? Yang mandiin, megang, batal wudunya, batal. Ya kan? Nah,
Mau kemaluan sendiri atau kemaluan orang, batal. Maluan sendiri aja batal, apalagi punya orang nanti. Ya, itu. Jadi kalau dubur, kalau dubur itu pantat itu, kalau dangdangnya yang inti pegang, dangdangnya deh kita ngomongnya, itu nggak batal. Kalau dangdangnya itu nggak batal, pantatnya tuh nggak batal tuh. Yang batal itu lobangnya kalau kesentuh. Kalau gatel inti garuk nggak apa-apa, nggak batal wudhu. Tapi kalau udah lobangnya itu batal wudhu inti. Ya, itu. Kalau perempuan beda tuh. Kalau perempuan, kalau posisinya diri, dia diri kan rapet, kepegang nggak batal. Tapi kalau posisinya dia nggak rapet, duduk, kebuka, kepegang, batal. Ya kan? Itu. Tuh kalau mau yang begitu ente belajarnya sama Habib Abdullah tadi terus tuh guruannya beliau tuh. Ya. Wa huwa multagal mundu fala yankil batin safatu wa afyan wa sya'run nabata fa dzakara. Jadi kalau yang ada di sekitar kemaluan itu, ini hukum fikih Pak. Harus, bukan nih hukum fikih itu emang harus jelas, detail. Ini bukannya cerita porno, ini hukum. Kalau nggak dijelasin repot intintar. Bagaimana yang di sekitar daripada kemaluan itu, apakah batal inti pegang? Ya enggak. Misalnya ada bulunya, rambutnya inti pegang, rambutnya batal? Enggak. Itu doang. Ya. Apa kemaluan hanya ke helmnya aja yang batal dipegang? Semuanya dari helm sampai belakang. Ada. Itu. Gimana Beb? Kalau istri kita mau kencing, istri kita yang megangin, batal gak wudhunya? Batal apa enggak? Batal sebab apa? Batalnya sebab dua. Bukan karena dipegangnya. Batal sebab kencing sama batal dia kepegang sama istrinya. Itu. Tapi kalau dia enggak kencing misalnya, ya anaknya dia orang udah udur, berhalangan sakit atau gimana, ya kan? Anaknya, orang tuanya mau kencing dipegangin sama anaknya, megangnya begini, kan tadi sepakat nggak batal, tapi nggak keluar kencingnya, nggak jadi kencing, batal gak bapaknya wudhunya? Batal gak? Aku bingung ini jawabnya. Hah? Nah, nggak batal. Karena nggak keluar, yang megang bukan dia, anaknya muhrim dia. Kalau sama anak nggak batal wudhu, sama bini batal, ya kan? Nah, kalau sama anak batal wudhu, anak tuh keluarnya dari mana sebabnya? Dari batu anak itu. Ya. Makanya anak nggak ada cerita bekas. Orang tua nggak ada bekas. Mertua nggak ada bekas. Apalagi guru. Kalau bini ada itu bekas binian itu. Bekas. Tapi kalau anak ada yang bilang, ini bekas anak-anak. Gimana ada? Bekas anak. Itu bagaimana? Ini bekas orang tua. Enggak ada. Ini bekas mertua. Enggak ada. Ini bekas guru. Enggak ada. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
satu guru yang mengajarkan satu huruf untuk kita, apalagi sampai kita bisa baca, dia itu adalah guru sepanjang masa. Dan guru yang perlu inti hargai untuk diri inti, guru yang bisa mengajarkan inti membaca. Itu pintu gerbang. Jadi jangan inti anggap guru-guru kampung yang ngajar di rumah, alif-alifan, ikro, di masjid, di mana, itu dianggap sepele. Salah inti. Itu pintu gerbang masuk ke ilmu. Kalau inti nggak bisa baca, bisa inti. Ente kesasar di jalanan, ada plangnya di tol, ya kan, Jakarta kanan, ya, Jawa Timur lurus, Jawa Tengah kiri. Ente baca nggak bisa, ente kemana kira-kira? Jadi nggak ada, ya, bekas mertua nggak ada. Kalau bekas murtua, buang ke comberan. Lah, murtua. Nah, jangan salah ente. Murtua kiluin. Masa ente samain murtua sama mertua gimana? Ya kan? Kalau mertua enggak, kalau mau kumpulin murtua. Ya. Kasih uje tuh dikiluin sama uje ntar. La ilaha illallah. Ashabi inda itibaki rahatan ma yasir ta'amul wala farqa baina kaun liyat masal didzakar wa mamsuha. Jadi enggak ada bedanya ente megang sama ente nyentuh tuh enggak ada bedanya tuh. Ya. Awal adami al-mamsuha qabulahu qabruhu saghiran wa ibnu rasul ismul qabul wa dubur alaih walau ada maitan li bighayri sam wa shumulatul haur. Jadi biar dia udah meninggal juga tetap. Makanya orang kan biasanya yang mandikan mayit itu pakai sarung tangan. Mana yang lebih afdal, mandikan mayit pakai sarung tangan apa enggak? Enggak. Makanya yang paling afdal yang memandikan jenazah, yang memandikan mayit itu siapa derajat yang pertama? Itu anak. Itu anak, derajat paling pertama. Jadi kalau orang tua kita meninggal, yang paling afdal yang mandikan itu anak. Itu derajat paling utama. Beb, nggak bisa, bagaimana? Ya, biasanya yang mandiin itu dia panggil anaknya. Ini disuruh bantuin nyiramin aja, guyurin atau kepalanya. Kayak saya waktu almarhum Habib Muhammad meninggal, saya panggil pertama Umi istrinya untuk mandiin, guyur. Terus anak satu-satunya guyur. Terus saya guyur. Habib Soleh juga kayaknya. Habib Soleh saya minta untuk guyur. Itu. Nah, kalau anaknya ngerti hukum, yang afdol anaknya yang mandiin. Kenapa anaknya yang afdol yang mandiin daripada orang? Karena kalau anak yang mandiin, manakala ada kekurangan di tubuh orang tua kita itu, nggak bakal keluar. Dan nggak ada cerita geliknya. Makanya orang yang mandikan mayit itu mesti disumpah. Nggak boleh sembarangan. Intinya kalau orang mandiin mayit, ada dilihat sesuatu, jangan lagi ada baunya, ada luka, ada haram diceritain. Ya, ada tompelnya aja, ada tai lalat dia cerita, haram. Yang mandikan mayit, haram. Tadi aneh mandiin mayit tuh orang, mayit kutilnya banyak banget, haram, nggak boleh, nggak boleh. Makanya orang mandiin mayit itu ada adabnya, ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Itu. Kalau emak kita bagaimana, Bib, yang meninggal? Ya nggak apa-apa. Apalagi emak. Ya, mau bantuin kita bisa mandiin. Mau anak yang laki kayak yang perempuan nggak ada masalah. Tapi kalau bini kita, ya kan, kita dampingin, kita guyurin, panggil anak-anak kita suruh mandiin, sentuh. Kadang-kadang mohon maaf, kita nih nyentuh orang tua kita
untuk mandiin yang terakhir, mungkin seumur hidup kita nggak pernah mandiin orang tua kita. Ini udah mau meninggal, udah meninggal mau dikubur. Mandiin aja, kadang kita mandiin orang tua kita udah meninggal nih, masih geli gitu. Boro-boro masih hidup pernah kita mandiin. Ya, terus inti berapa ratus kali, berapa ribu kali, mungkin berapa juta kali inti dimandiin sama orang tua inti. Mulai dari kayak botol kecil. Orang kalau yang baru nikah Habib Saleh, Beb baru nikah, ya. Baru nikah Habib Abdullah punya anak, Beb. Ya Habib dia ya, punya anak pertama. Jangan lagi kita, bini kita cara mandiin anaknya nggak tahu. Lagi kita, pasti diajarin sama orang tua, sama mertua, cara megangnya bagaimana, dari lengan tangan dulu dipegang. Dari kecil begitu tuh kita dimandiin sama orang tua kita. Terus ente jijik sama orang tua ente. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang naruh, kalau saya orang yang naruh orang tuanya di panti jompo, saya kategorikan tuh anak yang durhaka sama orang tua. Iya, anak yang durhaka sama orang tua. Inti tega banget, hidup inti mewah, ya kan? Hidup inti senang, orang tua ditaruh di panti jompo. Ya, itu yang pertama ya, yang batalin wudu. Itu. Ya. Jadi nyentuh aja nggak boleh, apalagi megang. Jadi nyentuh, megang, bawa tuh beda. Kalau nyentuh nyentuh. Ya. Kalau megang. Al-Quran nih ente nggak punya wudu, ente sentuh haram. Megang begini, ente pegang. Bawa lebih parah lagi. Bawa itu bisa ente pegang jalan, bisa juga ente taruh di tas. Bagaimana handphone yang ada Qurannya hukumnya? Handphone ada Qurannya, ya. Nah, di saat ente download Al-Quran yang ente download, nah ente jadikan, niatkan itu Al-Quran di saat ente baca. Tapi kalau ente nggak baca, ente niatkan itu barang aja, HP, itu nggak masalah. Seperti ente mau ngirim paket nih Al-Quran dari Saudi, mau ngirim paket Quran, bagaimana? Kita pegang nih dusnya, Quran semua. Itu bagaimana? Nah kalau ente niatin Al-Quran itu haram. Jadi niatin tuh barang aja, nggak ada masalah. Nah bagaimana Quran yang ada terjemahannya? Ente lihat, kalau huruf terjemahannya lebih banyak daripada huruf Qurannya, maka tuh nggak apa-apa. Seperti ini, terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia. Al-Quran terjemahannya bahasa Indonesia. Ente nggak punya wudu, boleh kan ente pegang? Boleh. Kenapa? Karena bahasa Indonesianya itu lebih banyak daripada Quran. Itu ulama fikih sampai ke situ Pak ngebahas. Ya. Kemudian yang kedua, wayan gidul wudu iltika basyaratir rajulin wa imra'atin kabiraini ajnibaini bila hailin ila dhufran au sya'ran au sinnan wa juz'an munfasilan. Ya, yang membatalkan wudu yang kedua itu ya bertemunya, ya iltiqa, bersentuhan, ya bersentuhan, ya kulit laki-laki dan perempuan kabiraini, yang kedua-duanya sudah kabiraini, besar. Pengertian besar ini balighain, orang yang sudah balik. Tanda balik itu ada 3. Tanda balik ada 3. 1, ya 2 laki dan perempuan, yang 1 sus perempuan. Apa yang pertama?
yang bermimpi, mimpinya mengeluarkan air sperma. Ihtilam. Ini sudah balik. Yang kedua, ya kan, yang usianya 15 tahun Gamaria Tahdidiyah. 15 tahun pas. Hitungan tahun Hijriah. Ini udah 15 tahun pas. Tapi belum mimpi, tapi udah 15 tahun pas. Dia sudah balik. Walaupun belum mimpi mengeluarkan sperma. Yang ketiga, usus perempuan. Apa? Perempuan itu yang dia mens. Mens, ya, keluar darah, darahnya mens dengan satu syarat. Itu anak perempuan usianya 9 tahun ke atas. Jadi kalau ada anak perempuan usianya kurang dari 9 tahun, dia keluar darah, itu dipastikan darah istihadah, darah kotoran, penyakit. Tapi kalau anak perempuan dia pertama keluar darah, ya, bisa dikategorikan itu darah men, nanti ada pembahasannya khusus, dengan catatan usia anak itu 9 tahun ke atas. Jadi nggak ada orang mens usianya di bawah 9 tahun. Jadi pengertian kabira ini balik, yang sudah balik. Ya, laki-lakinya udah balik, perempuannya juga sudah balik. Jadi kalau di Hadramut ada tambahannya tuh orang yang sudah balik. Ya, kalau kita kan tadi 3. Di Hadramut khususnya di Tarim ada tambahan. Ulama ahli fuqaha di sana tambahan apa? Yang dikatakan sudah balik itu orang perempuan yang malu ngelihat laki. Tuh udah balik. Malu ngelihat apalagi dilihat. Ya kan? Nah, jadi orang di Tarim sana anak-anak perempuan umur-umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Walaupun dia belum mens itu kalau ngelihat laki itu dia lari. Dilihat laki itu dia lari, ya kan? Nah, kalau yang ini nggak bisa kita taruh di Indonesia. Nah, sekarang udah tua bangka aja nggak ada malunya, gimana kecil. Nah, dia belaga-belagin. Nggak masuk kategorinya itu. Ya. Ya. Nah, kemudian yang udah besar, udah balik kedua-duanya, baik yang menyentuh atau yang disentuh, bila hail, tanpa hail, tanpa ada halangan. Hail itu halangan. Pengertian halangan itu macam-macam. Mau sarung tangan. Makanya kalau ada ulama dari Hadramut, kadang datang ke Indonesia, orang perempuan pada mau cium tangan. Itu biasa pakai sorban, tangannya disorbanin. Cium tangan. Tapi kalau mau sama Habib soalnya nggak pakai sorban, Bib, langsung aja, Bib. Lebih berkah kena kulitnya, ya. Ya Habib Abdullah, ya. Jadi pakai sarung tangan, ada hail. Kalau ada hail nggak apa-apa. Jadi jangan mentang-mentang ada hail, salamannya lama Habib Abdullah, perempuan. Tangan salaman, mata mandang. Batalnya bukan karena salaman, yang lain ini batal. Ya. Itu. Tapi kalau masih bocah nih anak, ente pegang, nggak apa-apa. Ada anak kecil, setahun lucu, perempuan bukan anak kita. Lucu, kita cubit pipinya, kita cium, nggak apa-apa. Tapi kalau emaknya digituin, nggak boleh. Ini lucu emaknya nih. Nah, ntar Habib Alwi itu yang bahas, ya. Karena waktunya jam 6 saya kesana lagi. Kecuali 3 yang nggak batal yang dipegang. Ini juga ada pembahasan yang ntar Habib Alwi. Ya, yang nggak batal yang dipegang, kuku, gigi, rambut. Au juz'an munfasilan, atau sesuatu yang udah terpisah darinya. Rambut yang dipegang nggak batal. Au juz'an munfasilan, naudzubillah. Misalnya ada ente lihat di jalan ada tangan doang nih. Ya. Ada cincinnya perempuan, tangan perempuan. Gimana dipegang batal ada duit ente? Enggak ada orangnya.
Kira-kira ente mau megang nggak, ada tangan doang di jalan, orang nggak ada. Tangan begini-gini nih, orangnya nggak ada, tangan doang. Hati-hati ente megang ditarik entah. Ya. Jadi kalau ente udah punya wudu, mau berangkat kerja, udah duha, udah apa, mau berangkat kerja, ya kan? Biasa kan istri cium tangan, ya orang rapi begitu tuh, cium tangan, jidatnya dicium, ya kan? Nah, makanya nyium jidat, nyium pala itu maknanya beda. Nyium pipi, nyium bibir ada maknanya. Kalau nyium bibir tuh beda, udah ada nafsu udah. Nah, jadi kalau inti mau jalan, inti mau pegang istri inti, pegang kepalanya, rambutnya, kan ada rambut nggak apa-apa. Tapi kalau megangnya kayak nyari kutu, dikorek itu kulitnya kena, batal wudu lo. Kalau megang begini doang nggak batal wudu. Atau nih perempuan pakai kerudungan, istri kita, ya kan? Udah gigi aja deh, gigi nyengir dikit nyengir, pegang giginya, nggak batal. Isipnya kepegang batal. Atau ditutup pakai masker, ya kan? Udah kuku dah kuku, Abdullah. Kukunya pegang kukunya dikit, nggak batal udah. Ya. Ini pembahasannya nih kalau kita bahas bisa sejam nggak kelar nih. Urusan yang kedua aja nih nggak kelar 1 jam nih. Makanya ilmu fikih itu Habib Alwi nggak hatam-hatam, pelan-pelan, karena ini ilmu fikih, ilmu hubungan antara kita sama Allah, muamalah kita ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf karena saya mau balik lagi ke sana. Terus jamaah kalau ada waktu habis dari sini ke sana, ya itu aja ya, karena saya ngajar di situ juga. Iya. Berapa lama lagi? Hari Jumat malam Sabtu. Ulang tahun Darul Mustafa. Jadi tanggal 1 Rajab kita akan buat ini ulang tahun Darul Mustafa ya. Hari apa jatuhnya, Bib? Hari Jumat malam Sabtu. Ya, tanggal 12. Itu jatuhnya berubahnya di hari Maghrib atau? Maghrib berjamaah. Ya udah. Hari Jumat malam Sabtu ya, Bib ya. Tanggal 24. 12. Besok dong. Iya, bisa. Oh, ya Allah. Ya udah. Oh, tanggal 1 Rajab. Di sini. Jadi saya minta yang hadir di sini nih kalau bisa hari Jumat kita kumpul di sini. Salat Maghrib, baca Yasin sebentar, Maulid, kita merayakan ulang tahun Darul Mustafa secara sederhana. Ya, mungkin itu saja. Untuk lebihnya saya serahkan kepada Syekh Saleh bin Syihab. Fadhal ya Habib.